Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah Aljabar Linier. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan fokus ke materi sistem persamaan linier homogen. Baik, apa itu persamaan linier homogen? Silahkan ditonton video ini sampai habis. Nanti di akhir kegiatan, di akhir perkuliahan akan ada project ya. Nanti kalian akan memecahkan permasalahan, kemudian akan membuat video pembelajaran inovatif bersama timnya. Nanti kita akan uh, vikonkan untuk mempertanggungjawabkan video yang telah dikerjakan. Baik, apa itu persamaan linear homogen? Kita langsung ke slide berikutnya. Jadi sistem persamaan linear homogen dia bentuk umumnya adalah A11 X1 tambah A12 X2 tambah seterusnya sampai A1N XN sama dengan 0. Nah, itu bentuk umumnya. Nanti sampai ke dia AM1 X1 tambah AM2 X2 tambah dan seterusnya tambah AMN XN sama dengan 0. Nah, ini coba perhatikan dari beberapa bentuk ini. Nah, itu di akhir sama dengannya itu adalah 0 semua seperti itu. Nah, jadi di sini X1-nya sama dengan 0, nanti X2-nya sama dengan 0, Xn-nya juga sama dengan 0, itu selalu menjadi solusi SPL homogen. Nah, ya. Jadi jika ini merupakan satu-satunya solusi, maka solusi 0 ini nanti akan disebut dengan istilah solusi trivial. Nah, jika ada solusi lain selain X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Xn sama dengan 0, maka solusi tersebut nanti itu disebut dengan istilah solusi non-trivial. Nah, baik. Kita akan pecahkan soal SPL ya, sistem persamaan linear homogen dengan menggunakan matriks augmented yang sebelumnya sudah kalian pelajari ya, dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Misal matriksnya ini untuk baris pertama ada 0, 2, 2, 4, 0. Kemudian baris kedua 0, 1, 0, negatif 1, negatif 3, 0 ya. 2, 3, 1, 1, 0 ya di akhirnya. Ini adalah hasilnya tadi. Terus negatif 2, 1, 3, negatif 2, 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, pertama kita lihat dulu satu utamanya. Tapi nanti itu di akhir juga boleh seperti itu, nanti kita pertukarkan saja ya. Nah, di sini karena di baris pertama ini tidak ada satu utama, ini satu utamanya diisi 0 ya. Makanya ini bisa kita rocker dengan baris kedua yang ada satu utamanya. Ya, ini baris pertama kan ini 0, 2, 2, 4, 0, sementara baris kedua 1, 0, negatif 1, negatif 3, 0. Ini bisa kita rocker. Ya, jadi R1 kita rocker dengan R2. Maka jadinya yang sebelumnya itu 02240 itu ada di baris pertama akan berganti ke baris kedua. Ini dia. Di 1 kita geser ke atas ya. 1 0 negatif 1 negatif 3 0. Sementara yang baris keduanya ya baris pertama tadi. 02240. Sementara yang 2 dan 3 tetap. Nah, kemudian setelah mendapatkan satu utama kita ingin di bawah satu utama itu 0 semua seperti itu ya. Kita jadikan dia nanti 0 ya. Jadi untuk menjadikan 0 itu di baris ketiga, maka baris ketiga kan ada positif 2 ini. Sementara baris pertama itu 1 ya. Jadi ini bisa saja dengan menggunakan cara yaitu baris ketiganya atau row yang ketiga itu kita kurangkan dengan 2 dikali baris pertama. Maka nanti baris ketiga akan berubah. Oke, baik. Baris ketiga ada 2. Berarti 2 dikurang 2 kali baris pertama. 2 dikali 1. Jadi 2 dikali 2, 2 dikurang 2 kali 1 adalah 2. Ya, ketika kita operasikan dikurangkan hasilnya 0. Nah, terus demikian juga dengan selanjutnya. Ini 3 ya. Kebetulan 2 kali baris pertama itu 2 kali 0 maka tetap 0 ya. Jadi 3. Untuk ini ya untuk kolom ketiga di baris ketiga 1. 1 dikurang ya, ini kebetulan tadi 2 kali R1. 2 dikali min 1 min 2. Berarti 1 dikurang min 2 itu jadinya positif 3. Kemudian ini ada 1 ya. 1 juga seperti itu. Ini 2 dikali R1 berarti 2 kali min 3 adalah min 6.
Jadi 1 dikurang min 6 jadinya 7 ya. Sementara 0 ini tetap. Demikian juga untuk yang baris keempat. Baris keempat karena sini 2, negatif 2, di sini ada 1, maka ini bisa saja nih baris keempat ditambah pula ya. Ditambah dengan 2 dikali baris pertama. Maka ini akan menghasilkan 0. Jadi min 2 ditambah 2 dikali 1 jadinya 0. 1 ya ditambah 2 dikali baris pertama 0-nya ini, maka tetap 0 ya. Jadi 1 ditambah 2 adalah 1. 3 ya. 3 ya. 2 dikali R1 berarti 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Berarti 3 tambah negatif 2 adalah positif 1. Dan seterusnya dapatlah hasilnya ini negatif 8 dan 0. Nah ini sudah ada satu tambahan dan bawahnya ini adalah 0 ya. Kemudian di baris kedua, di kolom kedua itu ada 2. Kita ingin menjadikan dia satu utama juga ya. Jadi kita bagi aja R2 menjadi 2. Hasilnya adalah 0 ya. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2 ya. 0 bagi 2, 0. Sementara yang lain tetap. Nah kemudian di bawah satu utama yang baris kedua itu ada 3 dan 1. Kita akan jadikan dia 0 juga. Nah jadilah ini dia. Oke baik. Untuk menghilangkan baris kolom keduanya itu kan 3 itu. Untuk menjadikan 0 berarti itu adalah R3 dikurang 3 kali R2. Oke kita akan lihat ya. Terus yang untuk R4 nya juga demikian. R4 dikurang R2 nantinya. Jadi R4 dikurang R2 ini kita lihat 0 ya. Ini 0. Ini juga 0 ya. Negatif 8 kurang 2 negatif 10 0. Ini hasilnya. Ini adalah matrik terbarunya. Setelah itu ini kita sudah dapat di baris kedua sudah ada satu satu utama ya. Kemudian di baris ketiga juga di bawahnya sudah 0 ya ini. Kemudian nah ini dia. Di baris keempatnya itu kalau untuk yang baris pertama ada negatif 3 ya. Kemudian untuk baris kedua ada 3 ya. Kemudian baris keempat ada negatif 10. Ini kita akan jadikan 0 ya. Jadi untuk yang pertama bagaimana caranya menjadikan 0? Yang pertama berarti R1 ditambah dengan 3 dikali R3. Baik, ini 1 tetap. Karena apa? 3 ini kali R3 ini kebetulan 3 kolomnya ini 0. Hasilnya ya pasti 0 semua, maka tetap 1 ditambah 0 juga 1, 0 tambah 0, 0, negatif 1 tambah 0, negatif 1 ya. Nah, kecuali ini. 3 dikali R3 itu adalah positif 3. Jadi ditambah negatif 3 hasilnya 0. Ya ini tetap 0 ya. Kemudian yang kedua. Ini. Jadi R2 itu bisa kita kurang dengan 2 kali R3. Untuk menjadikan 2-nya jadi 0. Ya jadi ini berhubung kali 0 apapun bilangnya adalah 0. Maka ini tetap nilai 0. 1, 1 tetap ya. Kemudian ini 1 dikali dengan 2 dikali 1 adalah 2 ya. Kebetulan tadi baris kedua dikurang baris ketiga berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0. Yang lain yang ini belakangnya tetap 0 karena apapun bilangan dikali 0 tadi hasilnya 0. Kita operasikan dengan bilangan awalnya adalah tetap 0. Kebetulan bilangan awalnya 0 juga. Kemudian di baris keempat kolom keempat itu ada negatif 10. Jadi untuk menghilangkan R4-nya ini ya bisa kita kalikan dengan 10 R3 ya. Jadi ini R4 ditambah 10 dikali R3. Kebetulan di kolom pertama, kedua, ketiga, dan kelimanya itu 0. Jadi apapun bilangan ketika kita jumlahkan akan menghasilkan bilangan awalnya itu. Maka ini tetap 0. Nah sementara yang keempatnya ini 1 ya. Jadi 1 kali 10 adalah 10. Maka ini tadi negatif 10 ditambah 10 adalah 0. Jadi ini 0 semua. Nah ini sudah bentuk matrik baru ya. Ini ada 0, 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, 0 ya. Ini 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dan baris keempatnya 0 semua. Nah, dari matrik augmented terakhir yang tadi itu, ini bentuknya. Ya, sudah dalam bentuk echelon baris terreduksi. Nah, ini bentuknya echelon baris terreduksi tadi. Nah, ini. Jadi di atas diagonal 1 ini ya, di bawahnya 0, di atasnya 0. Ini namanya echelon baris terreduksi. Nah, dari ini kita peroleh persamaan-persamaan sebagai berikut. Jadi ini X1 ya, X2 nya kebetulan 0 maka nggak ada ya. X3 nya adalah min 1 maka X1 dikurang X3 sama dengan 0.
Nah, ini kalau kita apakan operasikan jadinya X1 sama dengan X3. Kemudian X2 ditambah X3 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan negatif X3. X4 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita lihat hubungannya apa ya. Nah, karena di sini X3-nya itu misalkan T, ya, maka solusi SPL itu adalah X1 sama dengan T, X2 sama dengan negatif T. X3 tadi sebagai T, ya kan? Nah, jadi X4-nya 0. T di mana T ini adalah anggota bilangan real. Jadi ketika kita perhatikan bahwa di sini ternyata T itu adalah 0, maka X1 0, X2 0 ya. Apabila T-nya itu 0, maka X1 0, X2 0 ya, X3 0, X4 juga 0. Namun ini bukan satu-satunya solusi. Mengapa? Ya, untuk T selain 0 terdapat banyak kemungkinan solusi SPL sehingga dikatakan SPL homogen ini memiliki solusi non trivial. Nah, itu dia yang tadi kita sampaikan di awal. Nah, jadi di dalam sebuah SPL sembarang AX ya sama dengan B, itu sebuah SPL disebut konsisten jika dia mempunyai paling sedikit satu solusi, baik itu solusi tunggal ataupun solusi banyak. Kemudian sebaliknya, sebuah SPL disebut inkonsisten jika tidak ada solusi sama sekali atau tidak memiliki solusi. Nah, selanjutnya SPL homogen dari AX sama dengan 0 itu selalu konsisten karena ia sedikitnya mengandung solusi trivial. Nah, jadi di dalam SPL homogen berlaku salah satu sifat sebagai berikut. Yang pertama, SPL homogen memiliki solusi trivial. Kemudian SPL homogen memiliki tak berhingga solusi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu menghitung matrik balikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk caranya adalah kita akan memisalkan A adalah matriks persegi berukuran n kali n. Itu balikan inverse matrik A adalah A inverse sedemikian sehingga A dikali A inverse atau sebaliknya komutatif ya. A inverse dikali A itu sama dengan identitas. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan dapat digunakan untuk menghitung matrikan balikan ini. Nah, untuk matrik A yang berukuran n kali n, matrik balikannya yaitu A inverse dicari dengan cara berikut. Ini caranya ya. A inverse dengan Gauss-Jordan nanti akan menghasilkan I inverse daripada A dikali inverse dengan Gauss-Jordan nanti akan menghasilkan A identitas ya. Nanti akan dengan Gauss-Jordan akan menghasilkan identitas dengan apa namanya? Dengan A inverse-nya. Yang dalam hal ini ya, ini adalah matrik identitas berukuran n kali n. Jadi metode eliminasi Gauss-Jordan diterapkan secara simultan untuk A maupun I. Ya. Untuk contoh nanti akan kita lihat di video berikutnya. Baik, silahkan diperhatikan dengan seksama. Ketika ada pertanyaan nanti silahkan diajukan di laman grup diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.